Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustafan Aditya Simatupang dari UPBJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana cara transaksi dan basis data terdistribusi menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi Exam. Pertama-tama kita buka dulu di sini aplikasi Examnya untuk mengakses database MySQL melalui localhost php myadmin. Kita start terlebih dahulu Apache dan MySQL hingga running. Jika sudah running, kita buka browser untuk mengakses localhost. Seperti ini tampilan awalnya. Di sini saya sudah mempunyai basis data yaitu rumah sakit. Nah, ini adalah tabel yang ada pada basis data rumah sakit. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi basis data MySQL, basis data tersebut harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB. Ini ya. Jika sudah ada type InnoDB berarti sudah bisa untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP MyAdmin, kita bisa membuat dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store procedure. Pada perintah prosedur yang pertama kita menggunakan perintah commit. Sebelumnya kita membuat store procedure terlebih dahulu. Caranya kita klik database-nya, lalu klik routines. Sini belum ada routines. Kita tambahkan dulu. Kita beri nama transaksi 1. Sini bisa kita drop aja. Kemudian masukkan perintah begin di sebelah sini. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan datanya. Seperti biasa ya, seperti masukkan data dalam MySQL. Saya menggunakan tabel pasien ya. ID pasien, nama pasien, kemudian alamat pasien, dan yang terakhir jenis kelamin. Lalu kita masukkan value-nya. Value. Tujuh. Alamatnya Malang. Lalu kita pilih tabelnya pasien. Select bintang from pasien. Dan klik N. Salah.
Kemudian kita coba terlebih dahulu. Kita klik go, apakah bisa? Oke ya. Nah, di sini sudah bisa ya. Transaksi 1. Kemudian kita call transaksi satunya seperti ini. Oke, pilih kita call SQL-nya ya. Kita save. Kita tes apakah bisa dipanggil atau tidak ya. Call transaksi 1. Kita klik go ya, kita coba. Oke. Kita sudah memanggil transaksi 1 yang kita buat tadi. Hasilnya seperti ini ya. 7, ID pasiennya 7, nama pasiennya Andi, alamat pasiennya Malang, jenis kelaminnya pria. Sesuai dengan yang diisikan tadi di transaksi 1 ya. Nah, sesuai di sini nih. Ini bisa kita edit ya, karena tidak berurutan. Kita edit 6. Oke. Kita panggil call. Oke, sudah ya, sudah terupdate. Selanjutnya tadi kita sudah membuat transaksi 1, tapi data yang dalam transaksi 1 belum masuk ke dalam tabel pasien. Nah, untuk memasukkannya kita perlu memasukkan perintah commit, sehingga hasilnya nanti akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk membuat commit caranya masih sama seperti yang tadi. Kita klik aja di sini prosedur. Kita buat baru. Bisa di-drop. Nah, seperti ini caranya. Klik prosedur, klik create new routine. Seperti tadi kita buat, kita drop transaksi 2. Kita pastekan kode yang tadi untuk membuat transaksi 1. Kita tambahkan di sini commit. Kemudian kita klik go. Nah, sini sudah ya, sudah bisa. Kemudian kita call transaksi 2, apakah dia masuk ke dalam tabel pasien atau tidak. Klik save. Ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, coba kita klik di tabel pasien, apakah ada nggak nih data yang ini di dalam tabel pasien. Nah, ini ada ya. Sudah masuk transaksi 2. Ini tadi kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat perintah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Tapi perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Misalnya, jika menjalankan perintah update pada tabel di data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien,
Poppy menjadi donor dengan ID pasien 3, namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Langsung saja kita coba. Di sini saya menggunakan namanya transaksi 3. Seperti biasa caranya, sini create rutin transaksi 3. Biasa ini kita drop aja, masukkan perintah begin. Transaction update pasien. Nama pasien, nama pasiennya Andi. Ini kita ubah. Wah, kita coba. Oke, kita coba. Sini sudah berhasil ya membuat rutin store prosedur transaksi 3. Kita coba ya, kita call. Kita berubah. Sini belum berubah ya, karena tadi kita melakukan rollback. Jadi permintaan untuk ubah nama pada ID pasien 6 ini belum dieksekusi oleh sistem. Pada data ini tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin melakukan perubahan data, maka transaksi 3 yang tadi kita buat itu tidak menggunakan rollback. Nah, kita buat lagi. Di sini rutin yang baru. Kita buat rutin yang baru. Aksi 4. Value 8. Namanya lagi. Alamatnya Bandung. Saya pria.
Sudah selesai, kita coba terlebih dahulu. Oke, sudah betul. Rollback, update, set, nama. Oh, di sini bukan komen, salah, commit. Kita coba. Oke. Lalu kita panggil di sini transaksi 4 apakah terupdate atau tidak. Oh, transaksi 4. Nah, sini sudah ya. Nama pasien dengan ID 6 berubah jadi bunga. Uh, pada transaksi sebelumnya, perintah transaksi 4 sebelumnya, tidak di dalam tabel pasien tuh tidak terjadi penambahan data ya, walaupun tadi sempat menambahkan satu data di sini, karena ada data yang di rollback. Namun pada perintah update, perubahan data ID pasien yang tadi sempat kita panggil nomor 6 menjadi ini, nama pasiennya yang awalnya diganti menjadi bunga. Nah, selanjutnya kita membuat perintah checkpoint. Ya, checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang telah dipelajari pada rollback sebelumnya, membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi sebelum di mana transaksi belum terjadi. Nah, langsung saja kita buat di sini pernyataan save point. Kita klik, kita tambahkan baru. Begin. Insert itu pasien. Value ini kita tambahkan misalnya nomor 8. Nama Dewi. Alamat Balikpapan wanita. Sini kita gunakan perintah save point. Point 1.
Kita cek terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik go, kita tes. Oke ya, sudah. Lalu coba kita panggil perintahnya terlebih dahulu. Panggil di sini. Call transaksi 5. Kita go. Oh, ini ada yang terlewat nih di transaksi 5. Saya edit. Nah, ini ada yang salah satu huruf. Kita coba call transaksi 5. Oke. Ini ya, datanya bertambah. Cuma yang nomor 9 tidak bertambah karena dia ada fungsi rollback, jadinya ke skip. Selanjutnya kita akan membuat perintah trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah pada basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan, update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger tersebut ada 2 buah kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya kita buat di sini trigger ya. Sebelumnya sudah dibuat ERD relationship. Nah, ini ERD relationship yang sudah ada. Nah, kita perlu menambahkan tabel baru yaitu tabel obat dan transaksi obat. Kita buat tabelnya dulu di sini. Kita buat tabel baru namanya tabel obat. Obat kolomnya ada berapa? Di kode, nama, harga, stok. Ada 5. Tabel obat. Namanya ID obat, tipe data integer, value 6, primary key. Yang kedua kode obat, tipe data varchar 5. Nama obat varchar 30. Harga tipe data integer 10. Stok integer 5. Kita klik save. Sudah ada nih. Sudah ada tabel obat. Kemudian kita buat tabel satu lagi. Namanya transaksi obat. Tengah jumlah kolom. Atributnya ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Berarti 5 atributnya. Sini atribut yang pertama ID, saksi, memory key ya. Tipe data integer, value-nya 3. Primary. Lalu
ID pasien. ID pasien, tipe datanya integer 3 sama ID obat. Tipe data integer sama 3, jumlah tipe data integer 10. Total harga dengan tipe data integer 10. Jika sudah klik save. Ini sudah ada tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kita balik lagi ke desain. Nah, ini desain relationship. Nah, tabel yang kita buat tadi kita tambahkan ke relasi sini ya. Coba kita show. Nah, ini kita klik dulu, klik di checklist. Oke. Lalu kita relasikan. Kita relasikan. Nah, belum for agent key ya. Jadi nggak bisa nih. Kita klik, kita buat. Oh iya. Kita buat for agent key-nya dulu. ID obat, ID pasien. Dalam transaksi obat. Kita buat for agent key-nya dulu. ID obat. ID obat. Dan ID pasien. Kita buat for agent key. Lalu kita balik lagi ke halaman designer untuk membuat relationship. Kita show, tambahkan lagi transaksi. Nah, hide lagi. Kita buat relationship. ID pasien. Just cade. Show. Dan obat berarti ID obat kita buat lagi di sini relationship obat. Show obat di sini. Dan kemudian kita save. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan trigger yang pertama. Setelah tadi saya menambahkan data di sini, saya sudah menambahkan data obat ke dalam tabel obat. Kemudian saya akan membuat tabel trigger. Caranya seperti ini pada menu triggers. Di sini triggers. Lalu kita bikin baru trigger. Oke. Pada trigger pertama kita beri nama TG jual. TG jual, tabel, transaksi. Time-nya after, event-nya insert. Lalu kita masukkan kode di sini. Update obat set
stok, set stok dengan stok dikurangi new jumlah kali jumlah where ID obat dengan new oke. Jika udah kita coba klik go. Oke, sudah. Kemudian kita panggil di sini untuk menjalankan sebuah trigger. Oke, kemudian kita browse, save. Ya, trigger sudah dibuat. Selanjutnya, setelah membuat stok obat pada tabel obat, kita coba menggunakan triggers TG jual tadi. Caranya kita di sini kita isi di pada tabel transaksi obat kita isi. Misalnya kita lagi mau beli obat nih, kita klik insert, ID pasien, misalnya customernya 1 Gustofan, misalnya ID obatnya 2, tadi ID obat 2 itu ultra flu, jumlahnya misalnya saya beli 2, kita lihat berapa tadi stoknya, apakah berkurang atau tidak, harganya 0, kita klik go. Oke, sudah ya. Lalu kita browse, lalu kita cek di halaman obat apakah stok obat pada kode obat A002 berkurang atau tidak. Oke, ternyata berkurang ya setelah tadi dilakukan pembelian. Nah, A002 nih. Jadi kesimpulannya itu trigger sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahannya tuh bisa insert, update, atau delete. Selanjutnya kita akan coba mereplikasi basis data yang sudah kita buat ke dalam sistem operasi yang berbeda ya. Caranya kita buka dulu di sini menu replication, kemudian klik replika replication, kita configure ini, nah ini replicate, lalu kita ignore all database, kita pilih database yang mau kita replika aja di sini. Nah, di sini saya ingin mereplika database rumah sakit. Lalu ini di sini kita copy dan buka my ini pada halaman exam. Config my ini. Lalu kita letakkan tadi, kita letakkan server ID-nya nih di dalam my ini. Untuk posisinya di bawah log error ya. Kita cari dulu. Buffer. Nah, di sini. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita klik save file, save.
Setelah tadi kita kopikan ini nih server ID ke dalam My ini, kemudian kita restart service MySQL. Nah, dengan cara klik stop dulu, lalu klik start kembali. Ya, sudah running. Kemudian kita klik go di halaman replication. Oke. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini yang tadi kita buat database rumah sakit yang akan kita replika. Ini statusnya. Nah, oke, jika berhasil, maka tampil pada show master status yaitu variable and value-nya. Variable dan value ini dipakai pada saat konfigurasi pada komputer kedua dengan sistem operasi Ubuntu. Oke, ini sudah nih. Rumah sakit MySQL bin 001. Oke. Selanjutnya kita akan membuat user account untuk kita daftarkan di komputer yang kedua. Nah, seperti ini. Account. Kita buat baru. New. Kita buatkan di sini username-nya Prodi SI. Prodi SI. Hostnya saya di sini menggunakan 192 168 44 13. Password bebas ya. Lalu kita checklist replika client, replika slave. Jika sudah, kemudian klik go. Oke. Penambahan akun replikasi telah selesai. Kita cek dulu di sini. Nah, ini sudah dibuat ya, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan ekspor basis data rumah sakit. Caranya seperti ini. Diklik basis data rumah sakit. Nah, ini elemen yang ada pada basis data rumah sakit. Ada tadi kumpulan tabelnya. Kita klik menu ekspor. Ekspor dengan nama bebas ya. Di sini rumah sakit underscore rumah sakit 1 misalnya. Saya beri nama rumah sakit 1, kita klik create dengan format SQL. Create. Oke, ini sudah ada ya. Setelah tadi kita selesai ekspor database, saatnya kita mengkoneksikan atau mengimport database yang sudah kita copy tadi ke dalam komputer 2 dengan sistem operasi Linux. Di sini saya sudah siapkan file yang tadi kita ekspor. Nih, saya taruh di sini di file dokumen dengan nama filenya rumahsakit.sql. Sebelumnya saya menggunakan cara untuk memindahkan file dari komputer yang pertama dengan sistem operasi Windows. Diklik di sini deh. Sini lalu nanti muncul USB-nya, flash disk. Jika sudah, nanti dipindahkan ke folder dokumen. Selanjutnya
buka aplikasi exam dari Ubuntu ya. Caranya seperti ini. Di terminal, ketikkan cd opt, lalu kita ketikkan ls. Untuk mengakses aplikasi exam control panel, gunakan perintah ini, sudo yang ini ya, untuk akses. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Masukkan password. Nah, ini kita jalankan Apache Web Server dan MySQL database. Tunggu sampai running. Nah, jika keduanya sudah running, buka web browser. Kemudian ketikkan localhost php-myadmin. Lalu buat database dengan nama rumah sakit seperti database yang kita ekspor di sistem operasi Windows. Caranya klik database, ketikkan pada nama rumah sakit. Create. Oke. Sini masih kosong ya. Untuk memasukkan data, kita tinggal import saja di sini. Lalu pilih file. Ini file yang tadi kita ekspor. Kita klik select. Lalu kita import. Nah, sini sudah masuk semua ya. Nah, sama ya. Sama seperti yang di sini. Sama. Setelah kita melakukan import, kemudian kita akan melakukan replika data agar kita mengubahnya di komputer yang satu, kemudian di komputer 2 datanya diperbarui. Caranya klik application, lalu klik configure it, masukkan username-nya, password, hostnya. Jangan dulu diklik go, kita copy dulu yang ini. Copy, lalu buka configure pada MySQL database. Config, yes. Oke. Lalu kita modifikasi file mycnf di sini. Kita cari dulu di sini. Server ID, replika. Lalu kita klik save. db rumah sakit. Lalu kita restart. Kemudian, nah, pada saat sudah running kita balik lagi, lalu kita klik go.
Lalu kita klik go, peringatan server disable. Lalu kita enable, kita balik lagi ke halaman terminal. Oke, kita sudah masuk.